Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah saya sampaikan, kita akan melaksanakan webinar tentang budaya positif di sekolah. Eh, Sebelumnya, izinkan saya untuk share screen dulu, Bapak Ibu. Sebentar ya. Belum muncul ya. Sudah direkam kan Pak? Udah. Oke. Yang Oke, sudah terlihat Bapak Ibu screen-nya? Udah Pak. Ya Pak Rin. Oke, baik Bapak Ibu. Sekali lagi selamat datang untuk Bapak dan Ibu yang baru bergabung di webinar saya, webinar pendidikan meningkatkan budaya positif di sekolah SMA PAB 4 Sampali. Baik, ini profil singkat saya, calon guru penggerak pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Deli Serdang. Saya Muhammad Arif Pratama Sam SPD, guru kimia SMA di SMA PAB 4 Sampali, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua Bapak dan Ibu. Boleh. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai webinar kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar webinar hari ini mendapatkan hikmah, berkah, dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Begitu, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak Ibu, ini kesepakatan kita, ya, kesepakatan bersama dalam kegiatan webinar hari ini. Ya, Bapak Ibu dipersilakan untuk makan dan minum seadanya apabila sudah dipersiapkan di tempatnya masing-masing. Kemudian diharapkan memute atau mematikan suara volume suaranya, dan nanti ketika diizinkan untuk bertanya atau menjawab baru dibuka suaranya. Kemudian silakan raise hand atau angkat tangan ketika ingin bertanya atau ingin menjawab. Kita gunakan kolom chat secara bersama, kemudian kita diskusi dalam webinar hari ini. Baik Bapak Ibu, kita sama-sama meyakini bahwa Bapak dan Ibu yang telah bertahun-tahun mengajar, mendampingi murid-murid tumbuh dan berkembang, menyadari bahwa budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter kuat sesuai profil pelajar Pancasila.
Kemudian dalam kesempatan ini, Bapak Ibu, kita akan memahami pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Bapak dan Ibu juga akan mempelajari bagaimana peran seorang pendidik pada sebuah institusi sekolah dalam menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki, meyakini, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Kemudian, dalam membangun budaya positif tersebut, kita akan meninjau lebih dalam tentang strategi menumbuhkan dan meningkatkan budaya positif di sekolah. Sehingga pada akhir pertemuan ini nantinya diharapkan dapat menjadi suatu pembelajaran, tempat berproses, wadah untuk berdiskusi, dan menumbuhkan semangat untuk menggali dan mengembangkan potensi murid yang berkarakter kuat, mandiri, dan merdeka. Oke, yang pertama yang akan kita bahas pada hari ini adalah yaitu tentang disiplin. Nah, di sini ada tagline disiplin kunci kesuksesan. Dalam rangka menciptakan budaya positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Nah, ini ada pertanyaan pemantik untuk Bapak dan Ibu. Menurut Bapak dan Ibu, guru, apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Jadi menurut Bapak dan Ibu, apa sih disiplin itu? Oke, Ibu Indah, dipersilakan. Oke, Pak Arif, terima kasih. Menurut saya sih, Pak, kalau kata disiplin itu menaati peraturan. Kemudian hadir tepat waktu. Kemudian lagi, Pak, selain menaati peraturan, hadir tepat waktu, mengikuti aturan-aturan yang disesuaikan yang di tempat kerja. Nah, seperti itu, Pak. Terima kasih Ibu Indah atas jawabannya, luar biasa ya. Ya, Pak. Ada dari Ya, Bapak dan Ibu yang lain? sama. Menurut Bapak dan Ibu, guru, ya, apa sih sesungguhnya arti disiplin itu? Tadi Ibu Indah mengatakan bahwa disiplin itu datang tepat waktu, hadir tepat waktu, kemudian menaati peraturan yang ada. Itu menurut Ibu Indah. Menurut Bapak dan Ibu yang lain, mungkin Ibu Misna, ya dipersilakan Ibu Misna. Dengar Pak. Baik Pak, terima kasih. Bisa kedengaran. Menurut saya disiplin itu bagian dari sikap ataupun unjuk kerja dan perasaan pada saat kita taat pada peraturan yang ada atau aturan-aturan yang telah disepakati. Jadi itu menunjukkan suatu sikap kalau menurut saya Pak. Terima kasih Ibu Misna. Ya, menurut Ibu Misna Ya, tadi disiplin itu sama-sama. adalah sikap ketika kita mematuhi peraturan yang ada, gitu ya. Oke, jadi sebenarnya itulah disiplin menurut Bapak dan Ibu guru. Ya, menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, ya, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin,
wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Artinya kalau kita belum mampu mendisiplinkan diri kita sendiri, maka perlu ada kekuatan luar atau dari eksternal yang mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara dengan pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, cetakan kelima tahun 2013 di halaman 470. Kemudian dilanjutkan, definisi kata merdeka menurut Ki Hajar adalah mardika iku jarwonyo nora mung lepasing pangreh ning uga kuat kuasa amandiri triangga. Ini contohnya Bu Lela yang baca ini. Ya Bu Lela ya. Contohnya Bu Lela yang membaca bahasa Jawanya, Jawa Tulen. Ya. Artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu bukan hanya mampu memerintah, tapi juga memerintah orang lain, tapi juga mampu memerintah dirinya sendiri. Di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, jadi self-disiplin yang memiliki motivasi internal atau motivasi intrinsik. Pemikiran Ki Hajar ini, ya Bapak Ibu, sejalan dengan pandangan Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001. Dian menyatakan bahwa disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi ada kata kunci di sini yaitu nilai-nilai kebajikan dan tujuan mulia dari yang kita inginkan. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya. Menurut Bapak dan Ibu, menurut Bapak dan Ibu guru hebat, apa itu nilai-nilai kebajikan? Dan bagaimana kaitan disiplin dengan nilai-nilai kebajikan? Jadi nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Dan bagaimana kita mengaitkan disiplin dengan nilai-nilai kebijakan tersebut? Ya, ada yang ingin mencoba menjawab apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Menurut Bapak dan Ibu, nilai-nilai kebajikan. Ada Bapak Ibu? Ibu Risma Dewi mungkin? Apa itu nilai-nilai kebajikan? Oh, baik, Pak. Terima kasih. Dengar suara saya, Pak? Ya, dengar. Halo, Pak. Dengar. Oke, baik, Ya. Pak. Saya coba jawab ya, Pak ya. Kalau menurut saya, nilai kebajikan itu adalah nilai atau karakter yang terdapat dalam diri seseorang. Tapi kalau saya kaitkan ke kurikulum sekarang, nilai-nilai kebajikan itu bisa kita tuangkan atau kita dapat itu atau dituangkan pemerintah itu di dalam profil pelajar Pancasila itu sendiri. Kalau menurut saya seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ini nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai mulia yang ada di kita ya, Bu, ya. Jadi kata Bu Risma Dewi, jadi kalau kita kaitkan dengan kurikulum pada saat ini, kurikulum merdeka, maka nilai-nilai kebajikan itu masuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Jawaban yang luar biasa dari Ibu Risma Dewi. Atau ada yang lain Bapak dan Ibu? Adakah yang lain yang mampu memberikan nilai-nilai kebajikan itu apa sih sebenarnya? Oke, Pak Irham. Oke, terima kasih Pak Arif. Salah, betul kata ibu siapa tadi? Kalau di kehidupan kita,
nilai kebajikan yang pastinya di sekolah kita ini nilai profil pelajar Pancasila. Kalau sikap untuk murid itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri. Kemudian ada juga lagi 9 pilar karakter. Nah, petunjuk seumur hidup, petunjuk hidup yang pastinya nilai kebajikan itu tuntutannya pada kebaikan di dalam diri kita sehingga disalurkan untuk orang lain. Menurut saya gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak Ilham. Luar biasa ya jawabannya. Beberapa poin tentang nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri peserta didik murid kita dengan kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Ya, itu sangat luar biasa tadi jawaban dari Pak Ilham. Terima kasih Pak Ilham. Eh, kita lanjutkan. Menurut Dr. William Glasser, pada teori kontrol tahun 1984, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Selanjutnya, Diane Gosen tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dalam hal ini, tujuan mulia yang kita harapkan bersama adalah terciptanya profil pelajar Pancasila pada murid di sekolah. Ya, profil pelajar Pancasila itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian ada mandiri, ada bernalar kritis, ada berkebinekaan global, ada bergotong royong, kemudian ada kreatif. Jadi dengan kata lain, seseorang atau murid yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Ya. Selanjutnya, bagaimana cara kita sebagai pendidik untuk dapat menciptakan atau menumbuhkan kesadaran disiplin diri pada murid? Ayo, mari kita bahas. Kita sudah masuk ke bagian yang seru ini, Bapak Ibu. Ini juga hal-hal yang baru buat saya. Ikut CGP ternyata luar biasa pembelajaran yang saya dapat di dalam calon guru penggerak ini, pendidikan guru penggerak. Baik Bapak Ibu, ini teori motivasi dan restitusi. Ya Bapak Ibu, nanti ada segitiga restitusi dan lain sebagainya. Ya. Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, untuk bisa meningkatkan motivasi intrinsik murid, kita harus memahami atau mempelajari 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ya, kita bahas satu persatu 3 motivasi perilaku manusia. Nanti kita bisa merefleksikan diri kita masuk ke dalam motivasi yang mana. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya, orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis,
maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Dia artinya kalau mereka tidak mendapatkan apa yang diinginkan dari motivasi ini, maka mereka tidak mengambil tindakan tersebut atau cenderung menghindarinya. Nah, apakah kita termasuk tingkat motivasi yang pertama atau yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Ini umum pada murid kita Bapak Ibu ya. Dan ini juga sering kita lakukan untuk memotivasi anak-anak kita melakukan sesuatu biasanya seperti itu. Karena saya juga sebelumnya melakukan hal yang sama. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Ya, kita seorang pendidik juga sering melakukan ini kepada murid ya Bapak Ibu. Ayo siapa yang duluan siap dapat nilai 100. Atau biasanya kalau jam-jam terakhir itu yang selesai duluan boleh pulang. Itu biasanya kita banyak melakukan hal-hal itu Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak itu atau murid termotivasi untuk melakukan sesuatu karena ada imbalannya. Begitu imbalan itu nanti hilang, maka mereka kembali ke keadaan awal yaitu tidak bersemangat atau tidak termotivasi. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan dihargai. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasinya berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Artinya, motivasi ini muncul dari dari diri sendiri, ya Bapak Ibu ya. Jadi murid akan merasa bahwa ya ada atau tidak adanya imbalan, adanya apresiasi atau tidak adanya apresiasi dari guru, maka murid akan tetap melakukannya, melakukan motivasi tersebut atau melakukan kegiatan tersebut. Nah, itu dia, seperti itu dia motivasi yang ketiga atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Karena Bapak Ibu share screen-nya agak terganggu ini. Oke, saya coba lagi. Oke. Belum terlihat ya Bapak Ibu ya. Oke ini. Ya Bapak Ibu, sekarang mohon izin tadi ada gangguan sedikit di share screen saya. Setelah kita tadi tahu atau memahami tentang 3 motivasi diri, nah sekarang sebagai seorang guru, ini pertanyaannya untuk diri kita ya Bapak Ibu, sebagai pendidik, sebagai seorang guru,
saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah yang pertama, apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan atau kepala sekolah? Pada saat ini kepala sekolah kita PLT, Bapak Ibu ya. Apakah Bapak Ibu hadir tepat waktu karena takut ditegur oleh PLT kepala sekolah kita? Ya, Ibu Miss senyum-senyum nih. Atau yang kedua, Anda ingin mendapatkan ujian dari Bapak PLT kepala sekolah dan mendapat penghargaan sebagai guru berprestasi. Nah, karena sebelumnya kan kita sering tuh ada guru berprestasi atau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau yang ketiga, Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda. Karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda atau menghargai nilai-nilai diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat yang ada pada diri Bapak dan Ibu? Ya, Bapak dan Ibu silakan raise hand atau angkat tangan. Kita refleksi diri. Ya. Ibu Misna, silakan Ibu Misna. Kalau saya milih Suaranya kecil Bu, kurang kedengaran Bu Misna. kedengaran ya Pak. Kalau saya pilih nomor 3 karena guru itu tidak perlu harus menunggu ditegur terlebih dahulu ataupun mengharapkan pujian. Tapi kita lebih pada bagaimana menghargai diri sendiri dan bagi contoh bagi siswa kita. Jadi ini kedepannya harapannya adalah melatih siswa untuk disiplin dan mengefisienkan waktu. Gitu Pak. Oke, terima kasih Ibu Misna. Ya, Ibu Misna merefleksikan dirinya sebagai guru yang termotivasi untuk menghargai nilai-nilai diri sendiri. Ya, artinya bagaimana memunculkan atau mewujudkan kepada siswa bahwa menghargai waktu adalah lebih baik. Oke, Ibu Indah. Dipersilakan Ibu Indah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arif. Saya hanya mau menambahkan pendapat Bu Misna nih, bahwasanya motivasi yang ketiga memanglah terbaik sebagai guru kita, di mana kita sesuai dengan Bapak Ki Hajar Dewantara, kita itu bisa sebagai Tutwuri Handayani, Ing Madio Mangunkarso, dan apalagi ya Pak Arif, satu lagi ya lupa saya. Artinya gini Pak, kita bisa sebagai guru itu sebagai contoh di depan untuk yang baik, disiplin waktu, misalnya kita tepat waktu, kemudian bukan karena kita mau cari muka dengan PLT yang baru atau yang kayak mana Bapak bilang tadi, tidak, tapi memang datangnya dari diri sendiri. Terus yang kedua, kita juga sebagai pendorong Pak, pendorong kita murid sebagai motivator agar dia maju ke depan lebih hebat dari kita. Kemudian kita juga sebagai pendamping di tengah untuk mendampingin apa-apa yang dibutuhkan siswa kita. Nah itu Pak menurut saya. Jadi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara ada 3 tadi Pak, sebagai Ing Madio Mangunkarso, sebagai apa ya lupa saya Pak Tutwuri Handayani, dan apa Pak satu lagi Pak? Ingarso Sungkolodo Bu. Nah itu dia tambahan Bu Dewi. Oke Pak, menurut saya itu aja. Jadi nggak cari muka ya Pak dengan PLT, enggak Pak. Oke Pak, itu aja pendapat saya. Nama Ibu Risma Ya, Dewi. terima kasih Ibu Indah tadi sudah dibantu oleh Ibu Risma ya. Terima kasih juga Ibu Risma tadi. Ingat Songkulodo di depan memberi teladan kepada murid-murid. Yang luar biasa tadi Ibu Indah memberikan refleksi dirinya bahwa Bapak dan Ibu tuh guru nggak boleh cari muka sama PLT yang baru. Ya karena kebetulan kepala sekolah kita baru Bapak Ibu ya. Ya masih PLT, masih hangat ya, belum seminggu. Jadi terima kasih atas refleksinya Bapak dan Ibu. Ya memilih motivasi intrinsiknya yaitu ingin menghargai diri sendiri, menghargai nilai-nilai diri sendiri, dan ingin menjadi teladan bagi murid-muridnya di sekolah, terkhususnya di sekolah kita SMA PAB 4 Sampang.
Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Kemudian, sebagai pendidik, bagaimana cara meningkatkan motivasi intrinsik ya pada murid? Untuk menjawab hal ini, mari kita bahas tentang apa itu restitusi. Kalau Ibu Risma ini udah hafal dia ya, udah GP. Baik, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itu kalimat dari Kelsum Gusen tahun 1996. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Penekanannya bukanlah pada hukuman dan konsekuensi, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai dan yakini. Untuk meningkatkan motivasi intrinsik pada murid, kita perlu memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai restitusi. Dalam penerapan restitusi, ya Bapak Ibu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama keyakinan kelas, yang kedua kebutuhan dasar manusia, kemudian yang ketiga 5 posisi kontrol. Ya, yang pertama yaitu keyakinan kelas. Pertanyaan awal tentang keyakinan kelas, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, ini sering ya kita berlalu lintas yang ke sekolah naik sepeda motor ya Bapak Ibu, motor roda 2. Nah, ada peraturan dari Satlantas Polri tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor. Kenapa kita harus memiliki peraturan tersebut dan kenapa kita harus menaati? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, ini pada saat COVID-19 ya, COVID-19. Ini muncul peraturan pemerintah wajib menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat untuk menghindari penyebaran virus COVID. Kenapa kita harus mematuhi peraturan tersebut? Nah, adakah kira-kira dari Bapak dan Ibu yang bisa menjawab dua pertanyaan ini? Kenapa sih harus pakai helm? Ya Bapak Ibu. Ini Bu Rizky dulu nih. Oh Bu Jumaya dulu. Kenapa harus pakai helm dan pakai masker? Iya. Jumaya. Terima kasih Pak Arif. Kalau menurut saya itu helm itu sangat berguna. Misalnya kalau kita memakai helm bisa menghindari dari kecelakaan tuh, misalnya kepalanya terantuk apa tuh kan, jadi dia bisa menghindari. Kemudian kalau apa tadi Pak Arif yang keduanya lupa saya. Kenapa kita harus menggunakan masker dan mencuci tangan peraturan setiap pakai saat? masker. Nah, kalau kita menggunakan masker itu akan lebih baik. Kenapa? Menjaga kesehatan dan tidak mudah kena virus-virus yang ada tuh. Jadi itu saja Pak Arif menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Ibu Jumaya ya. Tadi pertanyaan pertama kenapa harus pakai helm, karena itu sangat bermanfaat menurut Bu Jumaya. Nanti kalau terjadi kecelakaan kepalanya terbentur ya, terbentur aspal. Iya. Jadi lebih safety, lebih aman. Kemudian kenapa harus menggunakan masker dan mencuci tangan? Untuk menjaga kita dari virus-virus yang ada di lingkungan. Jadi kita tetap sehat, kita tetap bersih untuk kesehatan kita masing-masing. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, terima kasih Bu Jumaya ya, luar biasa tadi. Ada lagi Bapak Ibu? Kenapa sih harus pakai helm? Ini Bapak Ibu yang berkendara ke sekolah. Bu Misna sudah halo-halo dia. Ya Pak Arif, saya cuma nambahi aja ya. Saya sering bicara sama murid kita.
Nah, helm itu dipakai bukan jaga helm. Helm dipakai untuk jaga kepala kamu, bukan kamu jaga helm. Jadi tidak perlu beli helm yang mahal. Kalau helm itu harus kamu jaga. Tapi pakailah helm melindungi kepalamu dari benturan atau kecelakaan. Itu sih yang saya sering tanamkan pada anak-anak. Nah, terkait mencuci tangan itu, ya kita kan maunya hidup sehat. Dalam tubuh yang sehat akan timbullah pemikiran atau pikiran dan pemikiran yang cerdas juga. Otomatis pikirannya juga cerdas dan sehat. Kalau kita udah sakit, otomatis kita nggak bisa berpikir, kan gitu. Menurut saya begitu, Pak. Jadi memahamkan pada diri kita sendiri maupun pada orang lain bahwa helm itu bukan untuk dijaga, tapi helm menjaga diri kita, menjaga kepala kita. Sedangkan mencuci tangan adalah untuk menjaga kesehatan supaya tetap sehat dan bisa berpikir secara sehat. Gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bu Misna. Itu satu kalimat yang luar biasa juga ya untuk saya pribadi. Helm itu melindungi kita, bukan kita yang melindungi helm ya. Jadi nggak perlu beli helm yang mahal-mahal. Ujung-ujungnya kita yang jaga helm Bu ya. Kita yang jaga helm, takut helmnya Kalau hilang. kita jaga helm kan nggak bisa Mereknya LTD, ya, nggak boleh sebut merek ya. kemana menjadi beban. Iya, merek ya. Iya, kemana-mana keren bawa helm ya kan. Nah, jadi helm itu untuk melindungi diri kita dari sebuah kecelakaan. Apalagi khusus bagian yang paling vital yaitu kepala. Jadi belilah helm yang sesuai dengan standar ya Bu ya, standar nasional Jadi yang iya. bisa melindungi bagian kepala kita dari benturan. Bukan beli helm yang mahal-mahal, tapi ujung-ujungnya jagain helm aja. Terima kasih Ibu Oh ya Pak. Misnawati, kalimat yang luar biasa nanti saya sampaikan ke murid-murid saya juga itu. Beli helm yang menutup, yang melindungi kepala, bukan yang mahal harganya. Oke. Ya, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Ya, keyakinan tersebut akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Inilah sebabnya pada kurikulum Merdeka, kurikulum kita, peraturan dan tata tertib sekolah berganti menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Dan dalam pembentukan keyakinan kelas ini didasarkan pada aspirasi murid dan kebutuhan dasar murid-murid di sekolah. Jadi peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah itu diganti dengan keyakinan, keyakinan sekolah maupun keyakinan kelas. Itu kemarin pada saat saya keliling, ya, Bapak Ibu, ke kelas-kelas melihat sarana yang ada di kelas, ya, kesiapan kelas dalam belajar, itu saya lihat sudah beberapa kelas menggunakan keyakinan, ya, keyakinan kelas. Itu beberapa kelas sudah membuatnya ya, sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Ya, karena keyakinan kelas, perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas itu kan, keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan. Apa yang kita sepakati dengan murid. Ya, jadi murid bukan hanya tahu mematuhi peraturan, tapi untuk apa peraturan itu dipatuhi. Nah, itu dia. Jadi tidak hanya sekedar pokoknya jangan buang sampah sembarangan. Tapi kenapa harus membuang sampah pada tempatnya? Kenapa tidak boleh membuang sampah sembarangan? Itu karena murid harus paham tentang itu. Itulah yang disebut dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ya, didasari oleh aspirasi murid dan kebutuhan dasar murid-murid di sekolah. Kemudian ya ini dia kebutuhan dasar manusia. Ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia inilah yang harus terpenuhi dan dipenuhi oleh diri kita dan orang lain.
Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, makanan, serta kebutuhan akan perasaan aman. Itu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Yaitu meliputi kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Atau perhatian itu termasuk dalam kasih sayang dan rasa diterima. Jadi jika seseorang kekurangan perhatian, maka sebenarnya kebutuhan hidup dirinya hilang atau berkurang. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian tertentu, kompeten, diakui, dan dihormati. Itu adalah penguasaan. Kemudian kebebasan, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini biasanya kalau di kelas kita, di sekolah kita itu kelas-kelas 10 Bapak Ibu ya. Ini kelas-kelas 10 ini dari remaja menuju dewasa. Itu kebutuhan akan kebebasannya itu luar biasa ya. Mencoba hal baru, bahkan lagi praktikum aja bisa entah apa-apa dikerjainya. Lain kawan satu kelompoknya mengerjakan sesuatu, lain dia. Nah, itulah kebutuhan hidup tentang kebebasan. Yang terakhir ada kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Nah, inilah 5 kebutuhan hidup yang harus dipenuhi dan terpenuhi. Nah, ini refleksi untuk kita. Saya ceritakan ini sedikit cerita ya. Ibu Tuti, guru wali kelas 10-1, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Doni. Beberapa anak di kelas telah datang padanya, ya, pada Ibu Tuti, dan mengeluhkan Doni seringkali meminta bekal. Ya, kalau bahasa kita bontot, nah ya, makan siang mereka dengan paksa. Jadi Doni ini sering apa bahasanya? Memalak ya, memalak. Ya. Memalak dengan memaksa bontot atau bekal yang dibawa oleh siswa-siswa yang lain, murid-murid yang lain. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Tuti, menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Ada yang bisa memberikan refleksi Bapak Ibu? Jadi simpelnya, jika Bapak Ibu mengalami hal yang dialami oleh Ibu Tuti, ya, ada murid di kelas Bapak dan Ibu mengadu gitu ya, mengeluh kepada Ibu, Bu, itu si Doni sering ngambil paksa bontot saya. Bu, ayam goreng saya hilang 1 diambil Doni. Mana tahu pas bontotnya ayam goreng. Atau Bu, burger saya rotinya diambil sebelah. Ya, kalau Bapak dan Ibu merasakan hal itu, apa menurut Bapak Ibu kira-kira alasan Doni melakukannya? Ada yang bisa menjelaskan Bapak Ibu? Kita merefleksi diri kita. Ini kasus mungkin akan bisa terjadi di lingkungan sekolah kita ya Bapak Ibu. Ada siswa yang benar-benar luar biasa karakternya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apa alasan Doni melakukan hal itu? Ada Bapak Ibu? Yuk, coba angkat tangan. Yang belum bersuara nih. Pak Irham dulu. Pak Irham. Silakan Pak Irham. Oke Pak Ari, terima kasih atas kesempatannya.
supaya semangat ibu-ibu ini Bu, biar nanti ditambah ya Bu. Kalau saya sebagai Doni dan saya menyikapi Bu Tuti, apa yang harus dilakukan Bu Tuti? Dipanggil dulu Doninya sesuai dengan 5 kebutuhan ingin dipenuhkan Doni. Mungkin dia kurang perhatian orang tuanya, mungkin dia nggak dikasih sarapan, lapar dia kan. Mungkin juga dia butuh perhatian dari Bu Tuti tadi. Tugasnya sebagai guru, kita tanya dulu anaknya, jangan asal dijatuhkan dia. Ditanya dulu, nak, kebutuhan apa yang belum terpenuhi pada dirimu. Mungkin itu Pak, nanti ada ibu-ibu ini yang lebih mengerti untuk menanggapinya, menambahinya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Irham, yang luar biasa ya. Nah, kalau kata Pak Irham, mungkin ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dari si Doni. Jadi alangkah bijaknya kalau Ibu Tuti langsung panggil Doninya untuk berdialog ya, untuk berdiskusi sebenarnya apa yang terjadi. Itu menurut Pak Irham, salah satu TGP di PGP Angkatan 9, Kabupaten Deli Serdang. Bapak Ibu yang lain ada? Kalau Ibu Misnawati lagi, oke. Ini Iya, raise hand terima lagi. kasih Pak Arif. Saya sependapat dengan Pak Ilham. Terima kasih Pak Ilham. Pada dasarnya saya pernah jadi wali kelas, gitu. Dan saat sekarang ini, kalau menurut saya, sebelum Bu Tuti mereka-reka ataupun menumbuk sesuatu keputusan terhadap Doni, sebaiknya memang Doninya dipanggil terlebih dahulu dan mencari tahu kondisi Doni yang sebenarnya. Bisa jadi Doni itu mungkin dilaporkan kami karena keluarganya sedang broken home mungkin ya, yang sekarang ini dia butuh perhatian lebih dari orang lain karena memang tidak didapatkannya. Nah, jadi dia usil tersebut ingin dapat perhatian seperti yang Bapak bilang tadi, dapat perhatian dari wali kelasnya atau dapat perhatian dari teman-temannya. Atau yang bisa jadi juga dia punya kebutuhan mendasar, kebutuhan untuk bertahan hidup. Mungkin dia dari kelompok atau kita anggap aja golongan tidak mampu atau menengah ke bawah ya. Pada saat ini mungkin secara finansial Doni dan keluarganya jauh dikatakan kategori mampu. Otomatis untuk bertahan hidup dia butuh makanan dan lain sebagainya. Bisa jadi tindakan tersebut karena dia merasa lapar, karena nggak punya duit untuk belanja, ya termasuk dia minta-minta sama temannya. Atau bisa jadi Pak pengen diperhatikan untuk jadi orang hebat. Kan zaman sekarang banyak sih anak yang pengen diperhatikan bahwa dia lebih egonya lebih tinggi, apalagi kelas 10 pancaroba dari anak-anak ke remaja. Mereka kan cenderung menunjukkan aku loh. Ketika dia menunjukkan komunitas yang baru, aku loh jagoannya di sini. Kan seperti itu. Jadi sebelum kita sebagai seorang ibu, kita harus bertanya terlebih dahulu kepada Doni dan mencari tahu bagaimana kondisi yang sebenarnya. Sebelum kita bisa memastikan bagaimana sebenarnya kondisi hidupnya seharusnya harus kita ambil. Itu Pak Arif. Oke, terima kasih Bu Misna ya. Sangat bijaksana apa yang disampaikan oleh Bu Misnawati. Memang banyak hal ya yang mendasari mungkin Doni bisa melakukan hal itu ya. Yang paling sering muncul di lingkungan kita kan yang keluarganya broken home, dengan kurang perhatian, atau itu tadi yang dibilang Ibu Misna, keinginan untuk menampilkan diri bahwa ini aku loh, aku loh orang yang hebat gitu. Jadi ingin penguasaan ya, berkuasa. Terima kasih kembali pada Pak Irham dan Bu Misna, ya, jawabannya yang sudah sangat luar biasa. Ya, kemudian pelajaran apa yang bisa diambil atau apa yang bisa kita peroleh dari pelajaran tersebut? Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Seperti yang dilakukan Doni tadi ya. Mungkin dia dalam ekonomi yang sulit, jadi dia memaksa untuk
mengambil bekal kawan teman-temannya untuk bisa memenuhi kebutuhannya makan, ya, atau ingin merasa ingin berkuasa, penguasaan terhadap dirinya dan orang lain. Mungkin banyak hal yang mendasari itu. Yang ketiga, 5 posisi kontrol. Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline mengemukakan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan, ya dalam hal ini kepala sekolah lah ya, dalam melakukan kontrol. 5 posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Untuk lebih memahami posisi kontrol ini, mari kita perhatikan video berikut. Kalau Bapak Ibu ya, videonya tidak berputar. Belum muncul nih. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Bapak Ibu kedengaran suara videonya? Sana. Kamu keliling lapangan basket Kedengaran, 2 Pak kali. kenapa Kita ulang ya. sekeliling lapangan basket, Bu? Sekeliling lapangan basket. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekali. Biar kapok. Cepat.
pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi buat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangun saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Ya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lagi kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alat saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. There is another project that Ya, Bapak Ibu, itu tadi video tentang 5 posisi kontrol, ya, 5 posisi kontrol dari kita sebagai pendidik yang bisa kita lakukan. Oke, ya itu tadi Bapak Ibu, 5 posisi kontrol yang bisa kita gunakan dalam menghadapi situasi peserta didik atau murid kita di sekolah. Baik, saya cari screen lagi. Ya, setelah melihat video tersebut, kira-kira sekarang ini sebagai pendidik di mana posisi kita? Semoga kita semua dapat mencapai posisi kontrol manajer agar dapat menuntun murid kita menuju karakter yang terbaik. Ini menurut Bapak Ibu, ya, menurut Bapak Ibu nih, nah, posisi kontrol yang mana yang sering kita gunakan ketika menghadapi murid di sekolah? Ada yang bisa raise hand atau angkat tangannya untuk menjawab ini? Dan bisa Bapak Ibu 5 posisi kontrol tadi ya. Posisi mana yang sering kita gunakan? Kalau saya pribadi, saya lebih sering menggunakan posisi kontrol sebagai teman, belum mencapai, mungkin belum masuk ke manajerial, mungkin sambil belajar ya. Saya lebih sering menggunakan posisi teman. Mungkin yang saya lakukan ya, belum baik. Kalau Bapak dan Ibu, ada yang bisa angkat tangannya? Yang biasa aja 5 posisi kontrol itu yang mana sih yang sering dilakukan kalau menghadapi siswa-siswa bermasalah di sekolah kita? Ada yang ingin angkat tangan? Ya, mungkin Ibu Risma? Ada Bu? Kalau ini kelas guru-guru sains ini ya. Dari GP lah ini Bu Risma dulu. Guru penggerak. Sudah guru penggerak ya, kalau saya masih calon. Ya. Baik, Pak Arif, terima kasih. Harusnya yang ditanya Pak gitu, karena kalau saya ini materinya kan udah pernah saya terima, ya kan? Iya. Memang Ya. saya gitu ya, sebelum kita jadi guru penggerak itu saya sih lebih condong itu membuat anak bersalah. Mereka ngaku salahnya, mereka ngaku gitu. Tapi setelah kita pelajarin tentang posisi kontrol ini, saya berusaha sih pribadi untuk mencapai posisi yang manajer itu. Mungkin itu, Pak. Oke. Sudah dijawab jawaban dari Ibu Risma Dewi ya. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa mencapai posisi manajer untuk menghasilkan karakter baik dari anak. Ya ini video saya di tentang segitiga restitusi. Kemudian ini ada ini ketiga strategi tersebut dipresentasikan dalam 3 sisi segitiga restitusi. Ini restitusi Bapak Ibu ya. Langkah-langkah tersebut tidak harus dilakukan satu persatu secara kaku. Banyak guru yang sudah menggunakannya dalam berbagai versi.
menurut gaya mereka masing-masing. Bahkan tanpa mengetahui tentang teori restitusi ini, ya mungkin guru BK ya pernah sering melakukannya segitiga restitusi. Cuman namanya saja yang belum segitiga restitusi. Ya, ada validasi tindakan yang salah, ada menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Kemudian kegiatan dalam segitiga restitusi ya merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk secara sadar mencari solusi dari masalah yang dilakukannya atau dihadapinya. Jadi murid itulah yang memunculkan solusi bagi dirinya sendiri ya, itu dia. Itulah restitusi. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, serta menggali nilai-nilai kebajikan universal pada diri murid tersebut. Selain itu, pendidik dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ya, itu tentang segitiga restitusi. Ini murid bermasalah, segitiga restitusi dilakukan, muncul motivasi intrinsik untuk menuju dan meningkatkan budaya positif di sekolah. Rangkaian materi yang telah kita bahas, mulai dari disiplin positif, serta kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan universal, serta restitusi, kita juga sudah memahami beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam proses restitusi, yaitu keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol. Setelah itu, kita juga sudah melihat praktek penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi siswa. Semua ini kita lakukan sebagai pendidik untuk menciptakan budaya positif di sekolah agar terciptanya siswa yang merdeka sesuai dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah mendengarkan pemaparan materi saya. Ini ada muncul kalimat kecil nih di bawah. Adakah pertanyaan untuk saya? Mari kita berkolaborasi demi pendidikan yang lebih baik. Jadi kita masuk sesi tanya jawab, Bapak Ibu silakan. Jika ada yang ingin bertanya tentang apa yang baru saya sampaikan tentang budaya positif di lingkungan sekolah, silakan raise hand atau angkat tangannya. Ada Bapak Ibu yang lain? Oke, Ibu Risma dan Bu Misna. Kita ke Bu Risma dulu ya. Silakan Ibu Risma. Baik Pak, terima kasih. Saya sebenarnya bukan mau bertanya sih gitu kan, cuman saya sedikit meluruskan lah tadi gitu kan. Bapak tadi mengatakan bahwa kayaknya yang pas melaksanakan segitiga restitusi adalah guru BK gitu ya kan Pak. Kalau menurut saya sih Ya, sebenarnya tidak gitu. Ya, karena kan guru ketika mengajar di kelas pasti memiliki permasalahan-permasalahan juga dengan siswanya gitu. Jadi kita sebagai guru juga perlu juga sih menerapkan segitiga restitusi ini gitu kalau menurut saya. Mungkin itu aja Pak dari saya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Risma Dewi. Ya, jadi mungkin miskonsepsi kita ya. Jadi maksud saya tadi bukan guru BK yang harus melakukannya, tapi guru BK pernah mungkin melakukannya segitiga restitusi, tapi namanya mungkin bukan restitusi. Jadi mungkin adalah nama bahasa lain di pendidikan guru BK ya, atau psikologis. Saya juga kurang paham. Tapi kalau di pendidikan guru penggerak dan namanya segitiga restitusi. Kemudian Ibu Misnawati dipersilakan. Baik Pak, terima kasih. Mungkin agak bising sedikit karena ada ya kegiatan juga di luar. Ya. Kalau sekarang saya kan tidak wali kelas ya Pak. Saya tidak wali kelas. Jadi untuk saat sekarang ini saya tidak melakukan kesepakatan dalam arti buat peraturan kelas ya. Tapi saya di awal pembelajaran sering mengadakan namanya kontrak belajar ataupun kesepakatan sebelum saya memulai pelajaran. Nah, tadi kan ada pembicaraan kita terkait dengan peraturan dan keyakinan tadi kan, merubah dari peraturan menjadi keyakinan bersama. Nah, saya mau nanya nih Pak, gimana ciri-ciri dan kesepakatan yang kelas yang baik yang harus kita buat? Bagaimana cirinya gitu Pak? Langkah apa yang harus kita buat? Bagaimana bentuk
dikategorikan kesepakatan itu adalah kesepakatan yang baik gitu. Mungkin itu dulu Pak pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Misna, ya, pertanyaan sangat luar biasa. Mungkin juga yang guru-guru Bapak dan Ibu mungkin bingung ya, apa bedanya peraturan sama keyakinan kelas ini. Jadi kalau keyakinan kelas itu, ciri-ciri dari keyakinan kelas itu dimulai dari kesepakatan ya, murid dengan guru. Kalau untuk kesepakatan kelas bisa wali kelas, bisa guru mata pelajaran kalau kita di SMA. Kalau dia kesepakatan sekolah, keyakinan sekolah itu dilakukan mungkin lebih umum dia antara siswa dengan kepala sekolah atau stakeholder. Jadi ciri-cirinya yang kesepakatan kelas yang baik itu menggunakan bahasa yang positif. Nah, misalnya dilarang makan dan minum di kelas, misal salah satu kesepakatan yang mau dibuat, diganti dengan kalimat makan dan minumlah pada jam istirahat dan di tempat yang ditentukan. Jadi menggunakan afirmasi atau kata-kata positif, bukan larangan. Jadi tidak boleh ada kata tidak, jangan, itu diharapkan dikurangi. Itu dia ciri-ciri dari kesepakatan. Dan intinya adalah keyakinan kelas itu harus disepakati oleh siswa dan guru, atau murid dan guru, baik mata pelajaran ataupun wali kelas. Kemudian keyakinan kelas itu tidak bahasanya jauh lebih singkat gitu. Jadi dia khusus dia apa yang mau disepakati di kelas. Kalau di kelas 12 IPA 1 kalau saya tidak salah, itu sudah ada dibuat kesepakatan kelas itu menghargai orang lain. Kalau saya tidak salah lihat itu menghargai orang lain, artinya mungkin yang disepakati pada saat itu adalah ketika ada orang lain menyampaikan sesuatu, maka yang lain itu mendengarkan. Nah, mungkin yang saya tangkap seperti itu. Jadi ada kalimat menghargai orang lain. Jadi kalimatnya, ciri-cirinya itu kalimatnya sederhana, kemudian kalimatnya positif. Yang paling penting adalah didasari dengan kesepakatan antara guru dan murid. Artinya murid benar-benar tahu dan benar-benar paham bahwa saya tidak melanggar keyakinan ini karena ini. Saya tidak boleh makan dan minum di kelas itu karena ini. Karena untuk apa saya melakukan hal itu? Nah, itu jadi bukan hanya anak tahu mematuhi sebuah keyakinan atau kesepakatan, tapi kenapa harus saya ikut dalam kesepakatan itu tuh anak-anak harus tahu. Nah, begitu dia Ibu Misna, mungkin jawaban dari saya. Terima kasih kembali Ibu Misnawati. Terima kasih banyak sudah memberikan menambah wawasan saya. Jadi saya bisa membuat kesepakatan kelas mungkin dengan bahasa yang lebih bijak dan disepakati lebih enak gitu ya Pak ya. Artinya mengajak mereka jadi teman, bukan jadi murid dan guru yang harus aku guru loh, kau harus ikut aku gitu ya. Tapi lebih pada keyakinan dan kesepakatan bersama. Terima kasih banyak Pak Arif atas ilmunya hari ini, luar biasa. Ya, sama-sama Bu Misna. Saya juga terima kasih. Ada lagi Bapak dan Ibu? Oke, mungkin cukup ya. Karena waktu kita juga sudah melewati batas. Akhirnya kembali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah mengikuti webinar pada hari ini. Webinar budaya positif di lingkungan sekolah di SMA PB 4 Sampali. Saya pada akhirnya Muhammad Arif Pratama Sam, PGP atau Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Deli Serdang, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang mau menjadi dengan tulus ikhlas menjadi peserta pada webinar saya pada hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.